Semenjak bertemu dengan wanita bulan tersebut, Kelvin makin sering mengunjungi bar itu. Bahkan ia seringkali datang sendiri tanpa teman-temannya. Giselle, nama gadis itu. Ralat, gadis yang sudah tidak gadis lagi. Giselle adalah salah satu wanita penghibur di bar tersebut. Menurut ceritanya sendiri, dia mulai bekerja saat kelas 2 SMA dan jika dihitung, ini merupakan tahun kelima. Dia dijual oleh orang tuanya sendiri untuk melunasi hutang. Malam itu, Giselle menangis dalam pelukan Kelvin, membuat pemuda yang belum pernah merasakan namanya jatuh cinta itu luluh, sekaligus jatuh cinta untuk pertama kalinya. Tak peduli jika jarak mereka adalah 4 tahun lebih tuaan Giselle. Teman-temannya memaklumi Kelvin yang sedang jatuh cinta. Hanya saja, kenapa harus dengan wanita yang lebih tua? Seorang wanita murahan lagi. Tapi Kelvin abai, menutup telinganya rapat-rapat. Hubungan terlarang itu berlanjut hingga Kelvin kuliah. Beruntung aktivitas barunya tidak membuat nilai-nilainya itu turun. Hanya saja, Kelvin sekarang berani berbohong. Dia gunakan alasan kerja kelompok atau kegiatan kampus ketika dia pulang larut malam. Dari keempat temannya, hanya Andre yang kelihatan berbeda reaksinya. Teman barunya itu seperti tidak terlalu suka dengan kedekatan Kelvin dan juga Giselle. Kelvin pikir mungkin karena Andre dulunya adalah pelanggan tetap dari Giselle. Namun itu salah. Justru hal yang tidak terduga. Semenjak itu Kelvin menjauh, juga dijauhi teman-temannya. Andre menegak minumannya. Dentuman musik tak menggoyahkan dirinya untuk beranjak. Bau asap rokok bercampur alkohol dan aneka parfum pekat menerpa cuping hidungnya. Goyangan seksi para wanita penghibur maupun hanya mereka yang ingin membebaskan diri tidak membuatnya beranjak. Dari wajah lokal hingga asing saling bersaing menikmati surga dunia terlarang. Dia abaikan ponselnya yang berbunyi sejak tadi, Azura, gadis yang baru-baru dipacarinya. Ia mengaku kepada Azura sebagai pengusaha. Nyatanya dia adalah pengangguran dan juga pemalas. Ralat, papanya adalah pemilik bar, tapi dia terlalu malas untuk terjun membantu papanya. Lagi pula dia yakin suatu hari perusahaan itu akan jatuh ke tangannya. Untuk apa usaha keras kalau akhirnya ia akan kaya juga, pikir Andre. Andre juga tahu Azura bekerja di perusahaan Kelvin yang juga membuatnya makin bertekad mendekati Azura. Tentu saja hanya akan dia manfaatkan. Lama-lama panggilan Azura terhenti juga dengan sendirinya. Mungkin jika dihitung sudah 15 panggilan. Sebuah tangan halus mengelus pundaknya, lalu beranjak manja mengalungkan lengannya di leher Andre. Andre diam saja, membiarkan seseorang wanita malam langganannya yang saat ini duduk di pangkuannya. Kau tak mau menikmati indahnya malam ini sayang, bisiknya dengan manja. Andre tersenyum tipis membalas godaan tersebut. Kau menggodaku, Membuat Andre kembali bersemangat. Dan dua manusia berselabung dosa itu kembali melanjutkan aktivitasnya. Nata boleh ikut, Pak? Kelvin, Liora yang sedang bersiap-siap kaget dengan pertanyaan Nata. Nata di rumah aja ya, Nata kan harus sekolah, jawab Kelvin. Ya, padahal Nata pengen ikut pergi. Anak itu terlihat kecewa. Kelvin mendekati putrinya, mengusap lembut surai panjang Nata. Besok ya, kalau Nata udah libur, kita liburan bareng, oke? Gadis kecil itu mengangguk. Oke deh, tapi Nata boleh minta oleh-oleh kan? Tentu aja boleh. Nata minta dibawain apa? Nata pengen dibawain adek. Buar. Kelvin dan Liora saling pandang dengan wajah yang shock. Boleh kan, Pak? Boleh kok, tapi nggak bisa sekarang ya sayang. Ya, terus kapan dong? Nata kan nggak sabar. Nanti ya kalau waktunya udah tiba. Ih, kan duit papa banyak, tinggal beli. Kata Kak Areta di toko tuh banyak.
Kelvin membulatkan matanya. Ajaran dari mana itu? Sementara Leora malah terkekeh, menatap bocah itu dengan gemas, mengusap rambut panjang Nata lalu berkata, "Gak ada sayang, kalaupun ada itu jauh kali belinya. Butuh waktu yang agak lama." Nata mengerjapkan matanya. "Ya, gak bisa dong. Nanti kapan-kapan papa cariin ya, tapi bukan sekarang. Minta yang lain aja ya." Nata mengangguk. "Ya udah, boneka Barbie aja ya," ujarnya akhirnya. Nah, pinter. Kelvin menghela nafas lega, lalu gantian memeluk putrinya. "Papa sama mama berangkat ya." Nata mengangguk. "Oke, Pa. Mama juga ya sayang," peluk Leora. "Oke, Ma. Nanti kalau papa nakalin mama bilang sama Nata ya, biar Nata yang jewer papa." Leora tertawa, lalu bergantian menatap Areta yang kikuk gara-gara laporan Nata tadi. "Kita berangkat dulu ya, Ta." "Iya, Mbak. Hati-hati." Leora menyusul Kelvin yang sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil. Agra dan Alexa tidak bisa mengantar putra dan menantu mereka karena mendadak ada urusan. Perusahaan sendiri akan dipegang oleh Agra sementara waktu sampai Kelvin pulang. Dan untuk perusahaan yang ada di Bandung, Agra mewakilkannya kepada Agam, paman dari Kelvin. Kelvin menekan klakson dan melambai pada putri kesayangannya. Begitu pula dengan Leora. Mobil pun melaju ke bandara. Tadi malam akhirnya Leora memutuskan untuk pergi ke Bali saja. Lagi pula dia belum pernah merasakan udara Bali. Kenapa harus pergi jauh-jauh? Tak butuh waktu yang lama dengan pesawat terbang. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai pukul 10 tepat. Bandara terlihat ramai dengan wajah-wajah asing. Maklumlah, Bali adalah pariwisata wajib bagi para turis. Hal inilah yang membuat Leora memutuskan untuk menikmati keindahan negeri sendiri sebelum mengunjungi luar negeri. Kalau ada yang indah di dekat sini, kenapa harus yang jauh? Sebuah mobil sedan sudah menunggu mereka di luar bandara. Pak Muh, nama supir tersebut, khusus disewa untuk mengantar sampai ke hotel. Dan setelah itu mobilnya mereka sewa untuk keperluan pergi kemana-mana. Leora tertidur dalam perjalanan ke hotel. Kelvin melirik gadis itu dari kaca mobil. Ponselnya berdering. Ia segera mengangkatnya. "Iya, Pak. Sudah sampai." "Sudah, baru aja. Ini perjalanan ke hotel." "Baiklah, selamat bersenang-senang." Kelvin mendengus pelan. Hanya begitu? Papanya memang aneh. Kelvin memasukkan ponselnya kembali. Selama perjalanan, Kelvin mengobrol dengan Pak Muh. Hingga tanpa sadar sampailah mereka di hotel. Pak Muh memarkirkan mobil ke parkiran hotel, lalu menyerahkan kuncinya kepada Kelvin. "Kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya, Pak." Kelvin mengangguk. Pak Muh lalu keluar dan mencari taksi. Kelvin menoleh ke belakang. Leora masih terlelap. Kelvin enggan untuk membangunkan gadis itu. Akhirnya, dia pun membopong Leora. Untung saja, bobot gadis itu tuh ringan. Kelvin mengabaikan orang-orang yang memandangnya dengan heran. Kalau boleh sih biasa aja melihat pemandangan seperti itu. Kelvin menuju meja resepsionis dan mengambil kunci. Dia sudah memesan hotel dari tadi malam. Dengan menaiki lift, Kelvin sampai juga di lantai 5. Dia menekan password kamarnya dan menghidupkan lampunya. Sengaja, Kelvin memilih satu kamar tapi dengan 2 ranjang. Itu ia hanya ingin membuat Leora merasa aman dan juga nyaman. Belum tentu bukan gadis itu berani tidur sendiri. Dia takut tiba-tiba hujan petir datang dan trauma Leora tuh kambuh. Ia membaringkan tubuh Leora dengan hati-hati di salah satu ranjangnya. Gadis itu sempat menggeliat, namun tidak juga terbangun. "Dasar kebo," gumam Kelvin. Dia menyelimuti Leora dan menyalakan AC dengan suhu sedang, memastikan gadis itu untuk nyaman. Kelvin kembali turun untuk mengambil koper mereka. Leora terbangun saat ponselnya berdering dengan keras.
Dia kaget saat mendapati dirinya sudah terbaring di ranjang hotel. Dia abaikan panggilan itu dan justru mengedarkan pandangannya, lalu beranjak dari posisinya untuk mencari Kelvin. "Pak, Anda di mana?" Lyra mendorong pelan kamar mandi. Aroma pewangi menguar dan tidak ada siapa-siapa di dalam. Lyra menutup pintu kembali. Ia lihat koper mereka sudah ada di dalam. "Kemana dia?" gumamnya. Lyra bingung, karena selain dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, dia juga bingung harus ngapain. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dia meraih ponselnya. Sial, Lyra merutuki kebodohannya. Jadi yang sedari tadi menelponnya itu adalah Kelvin. "Halo? Aku keluar ya sebentar." Tidak. Mungkin agak lama. Jika kau sudah lapar, hubungi saja petugas hotel. Tapi jangan biarkan siapapun masuk ke kamar. Ambil saja makanannya. Paham? "Baik, Pak." Dan sekali lagi, berhenti memanggilku Bapak. Panggil aja Kelvin. Aku tidak setua itu ya. "Baik, Pak. Vin." Kelvin langsung memutuskan sambungan teleponnya. Aku kira aku ditinggal sendirian," gumamnya. Dia meletakkan ponselnya di sampingnya dan beranjak menuju ke jendela kaca. Masih siang, tapi tirai jendela tidak dibukanya. "Wow," pekik terlontar. Lyra berdecak kagum. Pantai biru dengan buih ombak lembut menyejukkan matanya. Pasir putihnya berkilau bersih membuatnya ingin cepat-cepat menginjakkan kakinya ke sana. Kelvin pintar memilih lokasi. Hotel ini menyediakan view yang indah. Dulu dia pernah bermimpi untuk berbulan madu di pantai, berlari berdua dengan suaminya, menikmati udara pantai yang segar, juga saling membuat istana pasir dengan anaknya kelak. Berbicara tentang anak, beruntung sekali Kelvin memperlakukannya dengan baik, hingga traumanya akan makhluk yang bernama pria itu sedikit meluntur. Ketakutan akan pernikahan perlahan menghilang, meskipun pernikahan mereka hanyalah pura-pura. Lyra takut suaminya kelak akan mengetahui kalau dirinya yang sudah tidak perawan. Kalaupun nanti mereka bercerai dan dia menikah lagi, dia tidak terlalu khawatir. Setidaknya dia janda, dan masalah keperawanan tidak akan dipertanyakan. Sembari menatap pantai, pikiran Lyra melayang. Diam-diam juga dia merasa heran. Bagaimana bisa Kelvin menjaga dirinya selama ini? Padahal ia awalnya yakin Kelvin bukan pria baik-baik. Nata adalah buktinya. Terdengar derap langkah. Lyra menoleh. "Kelvin, sejak kapan dia masuk?" "Kau belum makan?" tanya Kelvin. Dilihatnya tidak ada makanan di meja. "Belum." "Kenapa?" "Aku menyuruhmu makan duluan." Kelvin melepas jas yang dipakainya. Apa pria itu baru saja menghadiri pertemuan penting? Tidak apa-apa kok, Pak. Hehehe. "Kamu sudah pulang, katanya lama." "Urusanku sudah selesai," jawabnya dengan singkat. Oh my god, kenapa dia datang di saat yang tidak tepat? Lyra meringis memegangi perutnya yang berbunyi. Kelvin menatapnya dan mendesah pelan. "Tunggu sebentar." Pria itu melenggang dengan santai, melepas kancing kemeja dan memperlihatkan badan kekarnya yang membuat Lyra terkesiap. Dia segera membuang pandangan. "Hari ini kita istirahat aja, besok baru ke pantai." Lyra mengangguk. "Ayo." Kelvin sudah siap dengan pakaian santainya yang membuatnya terlihat lebih tampan. "Kemana?" tatap Lyra. Diam-diam menikmati ketampanan sang suami pura-puranya itu. "Ke bawah. Di bawah ada restoran. Kau hanya sarapan pagi tadi kan? Bahkan ini sudah pukul 2 dan kau lewatkan makan siangmu. Untung saja perutmu segera memberikan kode." Omel Kelvin. Lyra meringis menunduk malu. Mereka melangkah bersama menuju lift turun ke lantai bawah. Sampai di lobi, mereka berjalan keluar. Namun tiba-tiba datanglah segerombolan anak-anak SMA yang sepertinya akan study tour. "Awas!" Kelvin menarik Lyra dan berakhir di pelukan pria itu. Hampir saja Lyra ditabrak oleh anak berbadan super besar. Salah Lyra juga sih, dia tadi malah melamun.
Jantung Leora berdegup dengan kencang. Aroma maskulin Kelvin tercium di penciumannya. Hangat, itulah yang dirasakannya. Kau tidak apa-apa kan? Kelvin melepas pelukannya dan menatap mata coklat gadis yang hanya sepundaknya tersebut. Aku tak apa-apa, jawab Leora buru-buru menjauhkan badannya. Lain kali hati-hati, jangan melamun, Leora mengangguk. Mereka kembali melanjutkan langkah menuju restoran yang terletak di depan hotel. Sampai di sana, mereka memesan makanan. Setelah itu menyantapnya dalam diam. Diam-diam, Leora mencuri pandang ke arah Kelvin, mempertanyakan mengapa tadi jantungnya berdetak kencang di luar kendalinya. Apa dia mulai tertarik dengan pria itu, atau karena sikap manis Kelvin yang akhir-akhir ini sering dia tunjukkan? Tapi Kelvin memang terlihat tampan, dengan keren dan juga manis. Aish, apa yang kau pikirkan, Leora? Gelengnya dengan pelan. Tanpa mereka sadari, ada yang mengawasi mereka dari luar restoran itu. Pria bertudung jaket dan mengikuti mereka tanpa mereka sadari. Kau di sini juga ternyata, gumamnya. Baiklah, sepertinya ini akan semakin seru. Bersambung.